Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado melalui kanal YouTube. Saat ini kami berada di halaman markas Kodam 13 Merdeka di Teling Atas Kota Manado untuk melaporkan jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di tempat ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa cuaca memang di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha ini sedikit mendung, tapi mentari sudah bersinar di ufuk timur dan tentu kita harapkan ya insya Allah cuaca akan terus mendukung untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang berada di halaman markas Kodam 13 Merdeka. Dan ia akan menjadi imam, akan memimpin sholat Idul Adha adalah Ustadz Ahmad Lutfi Arfandia. Sedangkan akan membawakan nanti hikmah Idul Adha dan sebagai khotib adalah Ustadz Dr. Andes K. Haji Ulyas Taha MPD. Nah, beliau ini adalah selaku Kakhanwil Kementerian Agama
Sulawesi Utara sekaligus juga merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sulawesi Utara periode 2025-2030. Dan memang kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak subuh memang telah berkumandang doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua merasa bersukacita dan berbahagia diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa menjadi bagian dalam sholat Idul Adha di hari ini. Dan bukan hanya di Kodam 13 Merdeka dilaksanakan sholat Idul Adha, ada sejumlah titik berlangsungnya sholat Idul Adha. Antara lain juga di Mapolda, Sulawesi Utara juga berlangsung sholat Idul Adha dan diikuti juga oleh ribuan umat yang berada di kawasan seputaran Jalan Bethesda. Demikian pula di tempat ini dapat kami sampaikan juga sudah hadir sekitar 1.000 lebih. Karena kami melihatnya di sini ada sekitar laki-laki, ada 10 saf lebih dan satu saf sendiri terdiri dari 50 lebih jemaah. Jadi barisan saf laki-laki itu berada di bagian depan dan untuk perempuan berada di bagian belakang. Sama-sama safnya itu satu baris itu sekitar 50 lebih dan saat ini sudah mencapai sekitar 1.000 lebih jemaah yang berada di halaman Kodam 13 Merdeka. Dan terus bertambah, saudara pendengar dan pemirsa RRI di kanal YouTube kami. Dapat Anda saksikan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Bagaimana jemaah berbondong-bondong untuk menjadi bagian dalam doa-doa, sholat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati bagaimana pengorbanan daripada Ismail mendapatkan tempat di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa lagi dalam pelaksanaan Idul Adha di Indonesia termasuk di Kota Manado ini adalah sejak beberapa hari lalu dan kemarin telah dipersiapkan hewan kurban. Banyak hewan kurban yang telah dipersiapkan, hewan-hewan kurban terbaik yang memenuhi syarat-syarat kesyariatan dan juga didukung dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran hewan dari pemerintah kota baik Manado, kabupaten kota dan provinsi Sulawesi Utara yang untuk menjamin bagaimana kemudian hewan kurban ini nanti akan disembelih dan dibagikan kepada jemaah mereka yang betul-betul membutuhkan dari hewan kurban ini. Dan untuk Kota Manado sendiri dapat kami laporkan telah diserahkan di lapangan Sparta Tikala. Ada belasan hewan kurban dan untuk di markas Komando Daerah Militer Kodam 13 Merdeka ini juga disiapkan sejumlah hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Kodam 13 Merdeka di kawasan Teling atas ini. Dan memang tempat pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Kodam 13 Merdeka ini memang sangat representatif karena tempat ini memang selain terawat, rumputnya juga memenuhi syarat dan walaupun tadi malam ada hujan tapi tidak becek ya, tidak berlumpur sini sehingga ketika sajadah dihamparkan jemaah merasa nyaman dan sekiranya dapat mengikuti sholat Idul Adha ini dengan baik, hikmat dan khusyuk. Dan bukan hanya di lapangan-lapangan besar saja dilaksanakan sholat Idul Adha, kami pantau juga di sejumlah masjid atau halaman masjid juga dilaksanakan kegiatan yang sama karena ini merupakan pertanda bahwa segala bentuk pengorbanan, segala bentuk pemberian dengan keikhlasan dan kerelaan itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada informasi dari panitia pelaksana kepada jemaah yang akan mengikuti sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Pangdam 13 Merdeka beserta Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana daerah 13 Merdeka beserta pengurus. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Randus Kiai Haji Ulyas Taha MPD selaku khotib, Imam Idul Adha Bapak Irdam Kapos Ahli, para asisten, Pak Sahli, para PJU, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas izin dan kuasa-Nya kita dapat meringankan kaki kita untuk melaksanakan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di lapangan depan Makodam 13 Merdeka. Semoga apa yang kita niatkan kita laksanakan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal jariyah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami mohon izin selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Birri Makodam 13 Merdeka menyampaikan pengumuman rangkaian kegiatan salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Makodam 13 Merdeka tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2026 sebagai berikut. Yang bertindak sebagai imam salat Idul Adha
Al-Ustadz Ahmad Lutfi Arfandia sudah berada di tempat sholat. Sebagai khotib Idul Adha adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Randus Kiai Haji Ulias Taha MPD. Beliau jabatan sehari-hari adalah Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Utara. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, jumlah hewan kurban tahun ini berjumlah 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Alhamdulillah ini rekor yang luar biasa. 4 kali lipat dari tahun lalu. Tahun lalu kami hanya 4 ekor sapi. Alhamdulillah ini sampai 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dan selama kami jadi panitia ini rekor yang tertinggi. Paling maksimal 5 ekor, 6 ekor. Alhamdulillah kita mendapatkan yang berniat kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dan semua dari 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing ini akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar Makodam dan perwakilan prajurit beserta keluarga yang insya Allah kita upayakan hari ini akan dibagikan pada pukul 16.00. Tendanya sudah kita siapkan, akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bapak Pangdam. Daftar yang niat berkurban. Yang pertama, Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Mirza Agus SIP, 1 ekor sapi. Yang kedua, Ibu Nurlaili, mohon maaf kalau salah menyebutkan, Mirza Agus, selaku Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah 13 Merdeka, 1 ekor sapi. Kemudian Kasdam dan keluarga, 1 ekor sapi. Irdam dan keluarga, 1 ekor sapi. Kapolres Ahli Pangdam dan keluarga, 1 ekor sapi. Asrendam dan keluarga, 1 ekor sapi. Sinteldam 13 Merdeka, 2 ekor sapi diniatkan, 1 untuk Sinteldam 13 Merdeka dan 1 hamba Allah. Yang kedua, Asop Kasdam 13 Merdeka beserta keluarga, 1 ekor sapi. Aspers Kasdam 13 Merdeka, 1 ekor sapi. Komunitas Slokdam 13 Merdeka, 1 ekor sapi. Aster Kasdam 13 Merdeka, 1 ekor sapi beserta keluarga. Kemudian kelompok kurban, kelompok 1, kelompok 7 orang dari keluarga besar Iddam. Kemudian Pas Ahli Pangdam Bidang Sosial Budaya, Kakudam 13 Merdeka beserta keluarga. Kakumdam 13 Merdeka beserta keluarga. Kajasdam 13 Merdeka beserta keluarga. Kaimpolatadam 13 Merdeka beserta keluarga. Dan yang ketujuh, Letda Infanteri Rivial Hamdani Rambe, Perwira Impolatadam 13 Merdeka. Selanjutnya, dari keluarga besar Den Inteldam 13 Merdeka, 1 ekor sapi. Dan sumbangan dari mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondon Kambe, 1 ekor sapi. Kemudian daftar yang niat berkurban kambing. Yang pertama dari Jidam 13 Merdeka, 5 ekor kambing. Kemudian dari Waaspers Kasdam 1 ekor kambing beserta keluarga. Kapten CKU Kowat Adelia Kusuma Anidita 1 ekor kambing. Kemudian keluarga Serda Hundianto dan Nur Indah dari Denmadam 13 Merdeka, 1 ekor kambing. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah disampaikan kepada jemaah yang sudah hadir di halaman markas komando ini. Dan
nampaknya sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan segera dimulai. Dan tadi sempat disampaikan oleh panitia yang juga merupakan pelaksana dari masjid yang ada di kantor Kodam 13 Merdeka ini bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah, panitia telah berhasil mengumpulkan 18 ekor sapi dan 8 kambing, yang mana ini merupakan jumlah terbesar dari beberapa pelaksanaan Idul Adha di Kodam 13 Merdeka ini. Dan kita telah mendengar tadi nama-nama yang telah menyumbang, ya sebagian besar dari keluarga besar Kodam 13 Merdeka, dan juga ternyata mereka juga adalah bagian dari para prajurit atau komunitas para prajurit yang memang tergerak untuk dan memunculkan niat untuk memberikan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah ini yang datang dari para prajurit Kodam 13 Merdeka. Sampai dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah Idul Adha. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami juga mengajak dan mengingat kepada kita semua untuk sementara menonaktifkan alat komunikasi atau pada mode silent sehingga tidak mengganggu tertibnya pelaksanaan sholat. As-salatu sunnatan lidil adha jami'atan rahimakumullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. صلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقيما لله تعالى. الله أكبر. لا شريك له. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وآخرت ما سمعت أنت المقدم وأنت المؤخر ثبت قلبي على دينك لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Randy, angkat HP. Ya, dan saudara pendengar, demikian tadi sebagai imam Ustadz Ahmad Lutfi Arfan, dia telah memimpin sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan jemaah sampai saat ini sudah semakin banyak, dan kini kita ikuti ya hikmah dari Idul Adha 1447 Hijriah oleh Dr. Andes Syekh Haji Ulyas Taha MPD yang sudah ada di mimbar RRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaka wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bijabihil udhiyah wa balaga ilaha jal yaumi mi asril dzulhijjah wa asyhadu an la ilaha illallah zu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja min khussafa'ah. Allahumma salli
wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi zawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fil kitabihil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayinatum maqama Ibrahima wa man dahala kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ganiyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya kepada Allah, dan takwa menjadi manifestasinya berupa kesiapan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat dan umur panjang. Dengan nikmat tersebut, kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Di antaranya salat Idul Adha kali ini, dan bagi yang memiliki kelebihan harta melakukan penyembelihan kurban, kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah itu juga harus dilakukan di waktu yang khusus, yakni hanya di bulan Zulhijjah, yang merupakan salah satu bulan mulia di dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material memadai, jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Kedua ibadah itu adalah ibadah kurban dan haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolok ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan dan keikhlasan, serta kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki harta banyak,
namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban dan berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu, namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terkait dengan perintah kurban, Allah telah memerintahkannya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini tegas memerintahkan kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata qaribah, yakrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar dari apa yang kita keluarkan. Sebagaimana Allah berjanji di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak duga. Dalam hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana abdus sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla al-hilafata ala tirqatih." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkurban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkurban dalam hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallah." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Belum terlambat rasanya bagi jamaah yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai hari ini tanggal 10 Zulhijjah sampai kepada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semua kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Hari Raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi ketika taat pada perintah Allah harus rela mengorbankan anak sendiri. Dalam kisahnya, tepat pada hari ini, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Disembelih oleh tangannya sendiri, di hadapan matanya, dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh perintahnya. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Falamma balaga ma'as saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ajbahuka fanjur ma tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Jamaah rahimakumullah, dalam potongan kisah tersebut kita menyaksikan dua sosok yang luar biasa. Yang pertama, Nabi Ibrahim, ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya Ismail, dan anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menundukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara anak dan ayah biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu menuruti tanpa berpikir. Karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah dari Allah datang dan jelas, dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Ma'asral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridho dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang saat ini menjadi syariat bagi umat Islam untuk mengorbankan seekor hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, inilah ruh dari Idul Adha, yaitu tunduk patuh menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tetapi melepas rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah kita menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita semua. Tanpa mengeluh, tanpa marah, dan tanpa memberontak. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, apa yang terjadi? Allah mengganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai kurban. Jamaah rahimakumullah, dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari sedang menaiki atau pada saat duha. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha untuk menghasilkan kedekatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material dan ritual, maka tadhiyah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban
yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa setan selalu membisikkan kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Inilah selalu bisikan setan. Maka ikhlas itu betul-betul bagaimana kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan semua itu dari godaan-godaan setan. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah, berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa betul-betul membuahkan kedekatan dengannya. Kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "Lan yanalallahu luhumha wala dihamuha walaki yanalahu taqwa minkum." Tidaklah akan sampai kepada Allah daging hewan dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa kita kepadanya. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama melalui kurban, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, tarikah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi kita setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumroh. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. Dua helai pakaian putih jemaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji. Walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana, kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Mari kita kobarkan semangat dengan tekad yang bulat dan bersungguh-sungguh untuk meraih kesempurnaan keislaman kita melalui ibadah haji dan ibadah kurban. Manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan keberhasilan. Ungkapan ini
terdiri dari 3 kata sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Man berarti siapa, jadah berarti bersungguh-sungguh, dan wajadah berarti mendapatkan atau memperoleh hasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita pulang dari salat Idul Adha ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan Ismail ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sembelih ego kita yang sombong. Kita tebas rasa tamak dan dengki. Dan kita gantikan dengan ketundukan, keikhlasan dan ketakwaan yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kita diterima sebagaimana Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Demikianlah khutbah Idul Adha. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, demikianlah hikmah Idul Adha 1447 Hijriah yang ternyata berpusat pada penanaman nilai pengorbanan, ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala serta peningkatan solidaritas sosial melalui ibadah kurban. Momentum ini menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du ibadar rahman fa inni usikum nafsi bi taqwallah al-qa'i fil kitabihil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallahu amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jamaah rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada saat ini mari kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah sehingga apa yang kita minta dan doa kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil hajat wa falfa. Wa taqdirana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil sayiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aksal gayati min jamil hairati fil hayati abadal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang suci dan penuh berkah ini, kami menundukkan kepala dan hati memohon keampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa, yang mampu meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, solat kami, dan amalan soleh kami. Jadikanlah kurban kami sebagai saksi ketaatan di akhirat kelak. Ya Allah, hari ini kami masih menyaksikan kezaliman dan kemaksiatan terjadi di negeri kami tercinta ini. Maka itu ya Allah,
Engkau berikan hidayahmu kepada negeri kami tercinta. Agar curahan rahmatmu itu akan menjadikan hati kami selalu taat kepada perintah-perintahmu. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan kelapangan rezeki pada keluarga kami serta saudara-saudara kami. Angkatlah bangsa kami dari kesulitan dan berikanlah petunjukmu kepada para pemimpin bangsa agar mampu membimbing rakyat dan kami ke arah yang lebih baik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ajilla sirka wal muslimin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin wa dammil a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnati ma jahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hassa wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hikmah Idul Adha 1447 Hijriah dari Kanwil Kemenak Sulawesi Utara, Kiai Haji Ulyas Taha, ya, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mengajarkan umat Islam untuk patuh dan tunduk tanpa syarat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan juga dalam hikmah Idul Adha dari Kanwil Kemenak Ulyas Taha, kita diingatkan untuk mempererat kepedulian sosial. Ibadah kurban adalah media berbagi kebahagiaan yang secara langsung mempererat ukhuwah dan gotong royong di tengah masyarakat. Dan kami saksikan di sini jemaah sudah membubarkan diri dengan tertib, merapikan sajadah dan telah membubarkan diri dari saf masing-masing. Dan kami saksikan di sini juga dari Pangdam 13 Merdeka berbaur bersama jemaah dan nantinya akan berlanjut ke pemotongan hewan kurban di lokasi yang telah disiapkan oleh panitia di kawasan Kodam 13 Merdeka, Teling Atas, Kota Manado. Demikian siaran langsung Sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari RRI Manado di halaman Kodam 13 Merdeka, Teling Atas Manado. Kami yang bertugas di sini, penanggung jawab Kepala RRI Manado, Dr. Andes Budi Nugroho, berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa lagi di acara-acara lainnya. Selamat pagi.